Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa channel Kang Sam, kita bertemu kembali di channel Kang Sam ini. Mohon maaf, sudah lama saya tidak upload mengenai soal AKM. Terutama saya minta maaf kepada para subscriber, Bapak Ibu yang request beberapa soal, karena semingguan terakhir ini saya diberikan penyakit ya, hilang indera penciuman. Alhamdulillah sekarang badannya lumayan agak pulih, tetapi penciuman masih belum kembali. Jadi saya belum bisa berbagi kembali soal-soal AKM bersama pemirsa semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini saya cuma berbagi informasi mengenai AKM kepada pemirsa channel Kang Sam. Ada dua informasi yang akan saya bagi. Yang pertama, untuk daftar siswa peserta asesmen nasional itu sudah rilis ya Bapak Ibu semuanya, ataupun para siswa di sekolah yang akan melaksanakan asesmen nasional atau lebih dikenal dengan AKM. Jadi di sekolah saya di SMA Negeri 1 Tebo itu daftar pesertanya sudah rilis ya. Jadi di sini, nah saya tayangkan beberapa data. Saya blur untuk menjaga kerahasiaan. Jadi sesuai dengan yang disampaikan oleh pemerintah bahwa untuk calon peserta asesmen nasional atau peserta AKM itu ada sekitar 50 siswa yang nantinya ini 50 siswa ya. Jadi yang nantinya 45 siswa itu akan menjadi peserta utama, di mana tiap sesinya itu kurang lebih adalah 15 siswa. Sedangkan yang 5 peserta lainnya di sini sebagai peserta cadangan. Ketika ada salah satu siswa tidak bisa mengikuti ujian asesmen nasional atau ujian AKM pada waktu yang sudah ditentukan, maka yang 5 siswa cadangan tersebut itu bisa menjadi penggantinya. Jadi tidak bisa dalam waktu tiba-tiba digantikan dengan siswa yang tidak terdaftar atau menjadi peserta yang sudah dirilis oleh pemerintah ini ya. Di sini ada nama-namanya 50 orang. Ini merupakan siswa kelas 11 ya, yang baru naik kelas dari kelas 10 kemarin untuk jenjang SMA. Kemudian di sini datanya lengkap sekali, pemirsa semuanya, Bapak Ibu. Dari mulai nomor, kemudian ada kode provinsi, kode rayon, ini ada kode SR ya, ini kosong. Ada kode sekolah, kode studi, ini program studi, IPA ataupun IPS ya. Ada A dan ada S. Ini ada A, ada S. Kemudian kode peserta SMP, paralel, ini absen. Kemudian kode peserta, di sini ada nomornya dari mulai 1 sampai 50. Kemudian di sini ada cek kode peserta, kemudian ada nomor peserta, ada NISN, nomor induk, nama peserta, tempat lahir, tanggal lahir, ada tanggal lahir 2 di sini ya. Ini lengkap, ini menggunakan 2 angka. Jadi ini 280105. Kalau ini formatnya dari tahun dulu, kemudian bulan dan tanggal. Kemudian ini jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan. Kemudian di sini ada nama orang tua, ada alamat 1, kode pos, ada tanggal long ini ya. Ada kurikulum, seri ijazah, seri SKHU, nasional ini SKWN. Kemudian ada kode agama, ini ada NPSN Dapodik, ada ID Juru Dapodik juga,
ada kode inklusi, kemudian ada check and on, ada kotaku di sini, ada peserta didik ID, ada NIPD, kemudian ada jenis tanggal ID, alat transportasi yang digunakan oleh siswa ke sekolah, kemudian ada jarak dari rumah ke sekolah, waktu tempuh ke sekolah, kemudian ada anak keberapa, jumlah saudara kandung, kemudian layak PIP atau tidak, kemudian ID layak PIP, kemudian ada jenjang pendidikan ayah, pekerjaan ayah, penghasilan ayah, jenjang pendidikan ibu, pekerjaan ibu, penghasilan ibu, jenjang pendidikan wali, ketika siswa tersebut itu menggunakan wali, ada pekerjaan wali, penghasilan wali, kemudian ada hobi, ada cita-cita di sini ya. Kemudian yang terakhir, data yang dimasukkan adalah pernah mengenyam pendidikan PAUD atau tidak. Nah, jadi dari data-data inilah yang kemarin sebelum penentuan daftar peserta asesmen nasional ini yang diinput, yang menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan sampel di sekolah masing-masing. Jadi silakan untuk Bapak Ibu bisa langsung ditanyakan ke pihak operator di sekolah masing-masing apakah daftar siswa untuk peserta asesmen nasional atau peserta AKM itu sudah keluar di sekolah masing-masing atau belum ya. Tapi sepertinya ini serempak ya, pemirsa, Bapak Ibu semuanya. Kemudian bagi para siswa di sekolah masing-masing yang sekarang ada di kelas 11 untuk jenjang SMA, kemudian di kelas 8 untuk jenjang SMP, dan di kelas 5 untuk jenjang SD, silakan bisa dicek namanya masing-masing, tanyakan ke pihak sekolah apakah anak-anak semua, Anda semua itu masuk ke dalam calon ya, atau bahkan bukan calon lagi, ke dalam daftar peserta asesmen nasional atau peserta AKM atau tidak untuk tahun 2021 ini. Jadi kalau misalkan masuk ke dalam daftar peserta asesmen nasional atau peserta AKM, ya minimal untuk mempersiapkan diri supaya tidak kaget ya atau tidak shock nanti ketika pas pelaksanaan asesmen nasional atau pelaksanaan AKM-nya. Bagi yang sudah terdaftar, silahkan ya. Jadi untuk banyak belajar mengenai konsep-konsep materi yang ada di sekolah, sehingga nanti memang benar-benar kalian bisa melaksanakan ujian asesmen nasional, menyelesaikan soal-soal AKM bukan cuma pandai drilling soal atau hafalan, tetapi memang benar-benar menguasai konsep ya, berkompetensi akan materi-materi AKM. Silakan untuk contoh-contohnya sudah banyak di channel Kang Sam, bisa dilihat ya di videonya. Kemudian bagi pemirsa semuanya, informasi yang kedua yang akan saya share atau saya infokan kepada pemirsa semuanya, sampai sekarang masih banyak yang bertanya ya dan belum mengetahui apakah peserta asesmen nasional atau peserta AKM itu ditentukan oleh sekolah atau tidak. Nah, ini yang masih banyak menjadi pertanyaan. Jadi saya sampaikan sekali lagi bahwa untuk peserta asesmen nasional, siswanya tersebut itu tidak bisa ditentukan atau dipilih ya oleh sekolah atau oleh guru yang bersangkutan. Jadi tidak bisa kita menentukan yang dipilih adalah siswa yang cerdas-cerdas misalkan ya, atau yang rankingnya 10 besar semua, atau yang di IPA semua, atau di IPS semua, atau di bahasa semua, itu tidak bisa. Sekolah melalui operator atau petugasnya masing-masing itu hanya bertugas menginput data yang diminta oleh pemerintah
yakni data yang kemarin masih siswa kelas 10 untuk jenjang SMA sederajat, kemudian siswa kelas 7 untuk jenjang SMP sederajat, dan siswa kelas 4 untuk jenjang SD sederajat. Jadi itulah data siswa yang diinput, kemudian dari data yang diminta yang sudah saya sebutkan tadi ya di daftar peserta asesmen nasional tadi. Jadi dari data-data itulah pemerintah menentukan sampel. Jadi sampelnya ada yang namanya sampel kan tentunya berarti dipilih secara acak yang mewakili siswa dari kelompok bawah, menengah, atas. Nah, dengan berbagai keadaan baik dari sisi kemampuan akademik, kemudian dari kemampuan materi, jarak ke sekolah, hobi, cita-cita, dan lain sebagainya. Kemudian ketika ada yang bertanya apakah itu memang benar-benar akan mewakili sekolah sampel tersebut, saya bisa katakan iya. Kenapa? Karena setelah saya lihat ya, dari 50 daftar siswa yang menjadi peserta akan menjadi peserta asesmen nasional tersebut, saya melihat di jurusan IPA saja misalkan itu memang mewakili ya Bapak Ibu atau pemirsa semuanya. Jadi mulai dari ranking 1 atau kelompok kemampuan atas ya sampai paling bawah ya yang mempunyai kemampuan rendah, kemudian ada golongan tengah. Nah, yang mempunyai kemampuan menengah ya bisa dilihat dari ranking ketika atau dari rata-rata nilai ketika kemarin pembagian rapot itu memang benar-benar mewakili. Nah, benar-benar mewakili. Kemudian mewakili jarak dari sekolah ke rumah, ya, transportasi yang digunakan. Pokoknya memang benar-benar itu sampelnya ditentukan secara acak dan mewakili golongannya masing-masing ya. Nah, jadi inilah jawaban bagi banyak yang bertanya apakah peserta asesmen nasional ditentukan oleh sekolah. Jawabannya tidak ya, pemirsa semuanya. Jadi yang menentukan adalah pemerintah itu sendiri. Itulah dua informasi yang bisa saya share ke pemirsa semuanya. Mudah-mudahan menambah informasi dan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.